Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widianindun, SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMA Terpadu Al-Islah Kabupaten Tuban, sekaligus sebagai mahasiswi PTG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 program studi pendidikan IPA di LPTK UNESA dengan nomor peserta 2016-99714229. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Sop. Berikut video praktik pembelajaran saya di kelas 8C materi pesawat sederhana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Untuk nama yang Ibu panggil nanti angkat tangan dan jawab hadir, Bu, gitu ya. Adelia Salsabila, Ananda Wulan Ramadhani, Chelsea Vega, Dewi Kumaya, Dina Rahmawati, Ike Mainuriana Putri. Siapa namanya, siapa? Kelewatan ya, Bu Guru. Siapa? Namamu siapa? Eka Nur Aini. Ya. Eka Nur Aini. Husila Nadi. Ike Mainuriana Putri. Saya. Husila Nadia. Naila Rahma. Rifka Oktavia Indri. Safira Azhara Jannah, Sela Natabiliana, Titania Praba Aulia, Yuanita Amelia, Zifara Aulia Citra, Zuli Sofia Azad. Ya, berarti 16 anak ya, masuk semua ya hari ini. Buku dan samping-sampingnya alat tulis sudah disiapkan semua. Coba dicek bawah-bawah mejanya ada sampah atau tidak. Nah, berarti sudah siap untuk belajar ya. Masih ingat tepuk siap belajar? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap belajar.
Gitu ya, bisa? Oh yes, oke, semangat, konsentrasi, siap belajar. Ingat, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, oke, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang materi pesawat sederhana? Coba sebutkan macam-macam pesawat sederhana. Apa? Tuas, bagus. Bidang miring, bagus. Katral, bagus. Roda berporos. Jadi pesawat sederhana ada 4. Nah, kalau keuntungan mekanisnya bagaimana? Iya, macam-macam. Kalau nanti ada. Kalau lagunya, sekarang kita akan belajar lagu pesawat sederhana. Masih ingat lagu Naik Becak? Masih. Ya. Lagunya gimana? Anak-anak masih ingat lagu tentang pesawat sederhana? Masih. Ayo coba kita nyanyikan. 1, 2, 3. Ayo kita belajar pesawat sederhana, bantu kerja manusia, 4 macam jenisnya. Katrol, roda berporos, bidang miring pengungkit, itu semua pesawat sederhana. Katrol tetap pertama, 1 keuntungannya. Katrol bebas kedua, 2 keuntungannya. Katrol majemuk ketiga, tergantung jumlah katrol. Katrol berfungsi mengubah arah gaya. Fungsi roda berporos, permudah gerak benda, tingkatkan kecepatan dan juga besar gaya. Contoh roda sepeda, mobil dan kursi roda, kecil porosnya, besar keuntungannya. Lintasan bidang miring memperkecil kuasa, contoh jalan di gunung, tangga rumah dan sekrup. Kuasa yang diberikan tergantung berat benda, dikali tinggi dibagi panjang bidang. Jenis-jenis pengungkit, tuas nama lainnya. Pengungkit yang pertama, titik tumbuh di tengah. Pengungkit yang kedua, gaya beban di tengah. Yang ketiga, kuasa yang di tengah. Contoh-contoh pengungkit itu banyak macamnya, gunting dan jungkat-jungkit. Contoh jenis pertama, gerobak roda 1. Contoh jenis kedua, pinset, jepit kulit. Contoh yang ketiga, tepuk tangan buat kita semua. Ya, bagus ya. Jadi itu adalah lagu tentang pesawat sederhana. Anak-anak, Ibu ingin memutar sebuah video. Nanti kalian lihat ya. Ini adalah cerita tentang apa ini? Dia itu nama sebuah gasing kartun. Ya, tahu main gasing? Pernah? Nah, pernah main gasing ya. Jadi gasing ini dia tiba-tiba apa ini? Dia terbentur batu besar. Dia lihat kanan kiri, dilihat batunya diputari. Ternyata dia menemukan sebuah apa itu? Boneka. Nah, gasing ini berpikir, bagaimana ya caranya mengambil boneka? Mau diambil langsung, batunya besar jadi berat, gasingnya yang terpental. Ya. Lalu dia berpikir bagaimana caranya supaya gasing itu bisa mengambil
boneka. Mau didorong langsung badannya sangat kecil. Jadi dia berpikir pakai kayu dan segitiga pakai tumpuan. So, ketika dicoba pertama, malah apa? Patah, nggak terlalu kuat. Dia berpikir lagi, oh coba segitiganya digeser. Oh ternyata belum kuat, malah gasingnya yang terpental. Lalu setelah itu dia berpikir lagi, gasingnya digeser lagi mendekati batu. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa nggak ya? Bisa, berhasil kan? Nah, itu pakai alat apa namanya? Tuas atau pengungkit. Nah, batunya menggelinding, tapi kok menggelindingnya ke atas ya? Ternyata menggelindingnya malah kembali ke bawah. Apa yang terjadi? Iya, malah terlindas. Dari sini apa yang kalian pahami? Tahukah kamu dengan menggunakan apa itu baca? Semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumbuh, maka semakin gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi kalau ada tuas berarti itu ya titik beban ke titik tumpunya itu kalau jaraknya dekat, kuasanya panjang, nanti kuasanya semakin gaya yang digunakan semakin kecil. Sekarang ibu ingin kalian membaca tujuan pembelajarannya. Coba dibaca. Melalui video, peserta didik mampu merumuskan masalah tentang pesawat sederhana. Yang kedua, baca. Melalui eksperimen sederhana, siswa mampu menganalisis cara kerja pesawat sederhana. Yang ketiga, Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menentukan solusi permasalahan terkait pesawat sederhana. ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 hal ini. Nanti kita lihat video. Setelah lihat video, melakukan eksperimen dan setelah itu ya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu ada 3. Yang pertama, melalui video peserta didik mampu merumuskan masalah tentang pesawat sederhana. Yang kedua, melalui eksperimen sederhana siswa mampu menganalisis cara kerja pesawat sederhana. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok siswa mampu menentukan solusi permasalahan terkait pesawat sederhana. Ibu akan menyampaikan teknik penilaiannya. Jadi teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nanti selama pembelajaran 2 jam pelajaran ke depan nanti ibu akan menilai sikap kalian. Yang kedua keterampilan. Keterampilan pada saat melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Nah, selanjutnya kalian lihat lagi video berikut ini ya. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan video yang akan ibu tampilkan di layar. Ada 2 video. Nah, anak sedang main apa itu? Apa yang terjadi? Dia terjatuh. Sakit gak kalau jatuh? Ini yang lebih lucu lagi. Coba sekarang perhatikan video berikut. Coba lihat ya. Apa yang terjadi? Iya. Jadi
Sudah. Sampai di sini apa yang kalian lihat? Orang terjatuh naik jungkat. Ada orang saja atau anak kecil juga? Jadi yang main jungkat-jungkit itu bisa anak kecil, bayi, dewasa, sampai laki-laki, perempuan, anak-anak. Iya, semuanya senang bermain jungkat-jungkit. Tapi kebanyakan apa? Jatuh. Karena main jungkat-jungkit itu kelihatannya sepele, kelihatannya remeh, tapi ternyata sulit dan beresiko jatuh. Dari masalah ini, coba kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan? Coba angkat tangan. Buat satu video yang kita lihat tadi, coba siapa yang bisa membuat rumusan masalah? Ya, bagus. Riris, apa rumusan masalah? Bagaimana cara agar aman bermain jungkat-jungkit? Bagaimana cara agar aman bermain jungkat-jungkit? Siapa lagi yang bisa? Ya. Bagaimana tips cara bermain jungkat-jungkit dengan aman? Bagaimana tips bermain jungkat-jungkit dengan aman? Siapa lagi? Cara agar aman bermain jungkat-jungkit. Intinya sama berarti ya. Bagaimana kita mencari cara, mencari tips atau mencari apa intinya? Kalau ada masalah itu berarti dicari apa? Solusi. Berarti kita akan mencari solusi agar anak aman bermain jungkat-jungkit. Bagaimana? Berarti bunyi rumusan masalahnya bagaimana? Bagaimana solusi agar aman bermain jungkat-jungkit. Selanjutnya, sekarang kita akan pretest. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita main kuisis. keseimbangan ya. Jadi di sini ada batu bata 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, dan ada orang 20 kilo dan 80 kilo, dan ada orang 30 kilo, 60 kilo, ada sabun. Sabun itu sudah tahu sebagai deterjen. Kali cara bekerja adalah kami tampilkan ruler ataupun garisnya. Terus kalian pilih cerah, pilih data atau pilih orang. Kalian letakkan, misalnya pilih orang, saya letakkan di sini. Lalu kakinya saya letakkan di sini. Lalu kita play. Nah, ternyata belum seimbang. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus lihat kakinya ada yang
Berapa jarak anaknya? Bisa dihitung. Anaknya berapa meter? 2 meter. Ayamnya berapa meter? Meter. Ini ditulis apa berarti beban? Beban ayamnya berapa? Ayamnya bebannya ya 80 kilo. Terus 80 sampai 16. Terus anaknya berapa? 20 kilo. Jarak anak ayamnya dulu berapa? 1,5 meter. Sentimeter. Meter kan? Nah, dengan kuasa jarak anaknya berapa? 2 meter. Kalau mencari keuntungan mekanis, berarti bagaimana? 80 kemudian D per F. 80 dibagi 80 dibagi 20 berapa? 4. 4 keuntungan mekanisnya berarti 4 kali. Ya, gitu ya. Anaknya berapa jaraknya? 2 meter. Nah, kalau 2 dibagi setengah bisa 4. Jadi rumusnya ada 2 mencari keuntungan mekanis. W per F atau LK per LD. Ya. Cari lagi data 2 lagi. Coba pakai yang orang perempuan, ibu dan anak. Nah, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil eksperimen kami. Eksperimen pesawat sederhana. Nama kelompok kami Dewi Kumaya Retna, Eka Nuraini Lutfi Haris, Kusila Nadia, dan Naila Rahma Aprilia. Rumusan masalah kami adalah bagaimana solusi agar anak aman bermain jungkat-jungkit. Jawaban sementaranya adalah harus seimbang. Data jarak pada saat seimbang dalam tabel berikut. Beban 80 kilo, kuasa 20 kilo. Lengan beban 0,5 meter, lengan kuasa 2 meter. Keuntungan mekanis kilometer sama dengan W per F sama dengan 80 per 20, jawabannya 4. Beban 60 kilo, kuasa 30 kilo, lengan beban 1 meter, lengan kuasa 2 meter. Jawabannya 2. Beban 20 kilo, kuasa 10 kilo, lengan beban 1 meter, lengan kuasa 2 meter, jawabannya 2. Selanjutnya ini analisis data kami. Bagaimana rumus menghitung keuntungan mekanis KMSHLW? Manakah yang lebih berat, beban atau kuasa? Beban. Manakah yang lebih panjang, lengan beban atau lengan kuasa? Lengan kuasa. Dalam bermain jungkat-jungkit, orang yang masanya lebih besar berarti posisinya lurus, lebih dekat ke titik tumpu. Setelah melakukan percobaan, kami tahu beberapa hal tentang prinsip keseimbangan jungkat-jungkit, yaitu sebagai berikut.
Semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumbuh, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Agar masalah bisa teratasi, maka solusinya sebagai berikut. Harus menjaga keseimbangan, harus diawasi orang tua. Ya. Tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Solusinya apa agar anak aman bermain jungkit-jungkit? Ada di dalam lagu karena kalian kelompok anak auditori. Coba dinyanyikan lagunya bersama-sama. Kalau kau suka main jungkat-jungkit, jangan lupa jaga keseimbangan. Ayo, 1, 2, 3. Jungkat-jungkit deh, hati-hati, ojo nganti tiba deh, hati-hati, nganti tiba betu rambol sababeng, nganti tiba betu rambol sababeng. Tepuk tangan buat kelompok 2. Adik-adik kecil kalau main jungkat-jungkit, pegang erat agar tidak terjatuh. Pegang erat agar tidak terjatuh. Kanan kiri sama berat, jaga harus seimbang. Tekan kuat kaki ke atas dan ke bawah. Tekan kuat kaki ke atas dan ke bawah. Seru sekali main jungkat-jungkit seimbang. Seru sekali main jungkat-jungkit seimbang. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 4 mulai presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba diulang yang lebih kompak Coba kelompok 4 silakan presentasi, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Ular Ramadhani, Safira Azhara Jannah, Dina Rahmawati, Selanata Biliana akan mempresentasikan hasil eksperimen kami. Berdasarkan permasalahan pada video yang ditampilkan, rumusan masalah yang akan dikaji pada pembelajaran pada hari ini. Bagaimana agar aman saat bermain jungkat-jungkit? Ya, bagaimana agar aman saat bermain jungkat-jungkit? Hipotesisnya Harus imbang. harus seimbang. Lanjut. Coba dibaca data hasil penelitiannya. Ya, dibaca yang keras suaranya. Coba letakkan objek Oke, itu datanya, Kak. Langsung datanya tabel beban berapa? beban 60 kilo, kuasa 20, lengan beban 0,5, lengan kuasa 2. Ya. Keuntungan mekanis Berapa langsung hasilnya? 80 Dibagi kalau 80 dibagi 20 bagi 20, berapa? Sama dengan 40. 4, bukan 40 ya. 80 dibagi 20 itu 4. Ayo. Nomor 2. Nomor 2, beban 15, kuasa 15, lengan beban 1,75, lengan kuasa 1,75. Keuntungan mekanis 15 bagi 15, Sama dengan 0. 15 dibagi 15 itu 1 Satu. ya, bukan 0.
Lanjut nomor 3. Nomor 3, beban 25, kuasa 25, lengan beban 1,775, lengan kuasa 1,75. Keuntungan mekanis 25 bagi 25 sama dengan 1. Iya, lanjut. Yang bawahnya gantian. Bagaimana rumus penghitung Keras suaranya, Nak. Bagaimana rumus menghitung keuntungan mekanis? Ya. Manakah yang lebih berat, beban atau kuasa? Mana? Beban atau kuasa yang lebih berat? Beban. Manakah yang lebih panjang, lengan beban atau lengan kuasa? Lengan beban. Dengan kuasa yang lebih berat. Lengan kuasa. Dalam bermain jungkat-jungkit, orang yang masanya lebih besar berarti posisinya harus ke titik tumpu. Menjauh. Mendekat atau menjauh? Mendekat Harus mendekat ke titik tumpu. lanjut yang 8. Solusinya ada. Setelah melakukan percobaan, kami tahu beberapa hal tentang prinsip keseimbangan jungkat-jungkit, yaitu sebagai berikut. Semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil daya untuk mengangkat beban. Agar masalah bisa teratasi, maka solusinya harus menjaga keseimbangan fokus. Jika anak kecil harus ada bimbingan terhadap orang tua. Ya, ini gaya belajarnya tadi visual ya. Sudah membuat gambar? Sudah. Coba sekarang dijelaskan gambarnya. Diperlihatkan ke kamera. Apa tadi yang digambar? Jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkitnya bagaimana? Coba dijelaskan. Diperlihatkan ke kamera gambarnya. Satu anak menjelaskan, satu anak memegang. Ya. Jungkat-jungkit berada di tanah yang tidak boleh keras. Tanahnya tidak boleh Keras. Berarti harus dikasih apa bawahnya? Sebuah Pasir, ya. rumput. Ya, lanjut. Jungkat-jungkit juga harus ada pengaman. Harus ada pengaman, ya. Sandaran bagian belakang itu ya. Nah, terus yang bawah hitam itu apa? Mempunyai kursi yang empuk. Ya, kursinya harus empuk biar tidak sakit. Terus pegangannya ada nggak? Belum ada, berarti butuh pegangan ya. Nanti pegangan bagian depan juga penting. Nanti ditambahkan ya. Terus, Jungkat apalagi itu? bahan harus kuat dan aman. Ya, berarti bahannya juga jungkitnya. Bahan jungkitnya harus kuat dan Aman. Baik, silakan ditutup dulu presentasinya. Demikian. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi siapa tadi pemenangnya kuisis? Juara pertama adalah Maya, juara kedua adalah Ika, juara ketiga Riri. Silakan nama-nama yang saya panggil maju ke depan kelas untuk menerima hadiah. Ini juara 1 ya, selamat ya Maya. Juara 2 Ika, selamat ya. Juara ketiga anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini akhirnya selesai. Sekarang waktunya berdoa dan pulang. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Kusila lagi, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas kerjasama dan partisipasinya dalam video pembelajaran uji kinerja kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah kurang berkenan di hati kalian semua. Ibu akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.